Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita telah dimudahkan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa ba'da subuh kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan beberapa nasihat dari orang-orang ahli hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-maqalatus salasuna, maqalah yang ke-30. Masih nasihat dua perkara, karena bab 1, bab 2 ini nasihat dua perkara. Nanti bab 2 nasihat 3 perkara. Nanti bab 4 nasihat 4 perkara terus sampai 10 perkara. Nah, ini bab 2 ini nasihat yang terakhir, makalah yang ke-30, nasihat 2 perkara. Besok bab 3 nasihat 3 perkara. Pokoknya isinya 3 perkara. Qala, berkata Asy-Syibli, Syekh Syibli, masih Syekh Syibli karena belum terkenal wali dari keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lau dzuktum halawatal husna la'araftum miraratal qati'ah. Jika engkau telah merasakan manisnya sambung kepada Allah, itu dekat dengan Allah, la'araftum miraratal qati'ah, sungguh engkau akan tahu betapa pahitnya berpisah kepada Allah. Masya Allah. Ay qurbi ma'allah. Muslah di sini Imam Nawawi mengartikan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, berhubungan dengan Allah, maka dia akan merasakan pahitnya berpisah kepada Allah. Al-bu'di anhu ta'ala, kata Imam Nawawi menjelaskan bu'di anhu ta'ala, yaitu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau orang itu sudah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah, itu untuk menjauh dari Allah itu terasa pahit,
fa innahu adabun adibun inda ahlillahi ta'ala, karena sesungguhnya orang yang jauh dari Allah, adabun adalah adab adimun yang besar, indallahi ahlillah, bagi kekasih-kekasih Allah. Jadi bagi para wali-wali atau kekasih-kekasih Allah, kalau meninggalkan amal agama itu sudah dianggap adab yang paling besar. Masya Allah. Ketika orang itu malas untuk sholat berjamaah, malas untuk baca Al-Quran, malas untuk duduk berlama-lama itikaf, malas untuk duduk dalam taklim, bagi kekasih Allah itu adab yang besar. Coba ini beda derajat ya. Kalau kita ini kan dianggap musibah itu kalau nggak punya duit atau uang hilang, nggak punya pekerjaan, atau ditabrak atau jatuh, itu anggapan kita yang namanya musibah. Akan tetapi bagi ahli Allah, ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dikatakan adab yang paling besar adalah ketika orang meninggalkan amal agama. Sehingga bagi para wali-wali Allah, amalan yang biasa istiqomah walaupun itu amalan sunnah, kalau ditinggalkan itu ya satu adab yang sangat besar. Biasanya sholat duha nggak sholat duha, biasa sholat tahajud nggak sholat tahajud, itu bagi wali Allah itu udah dianggap adab yang besar. Ketika seorang wali berzikir di malam hari, maka mata itu terasa kantuk, maka langsung tak lama kemudian dia mencaci maki dirinya. Ya, kalau dirinya itu yaitu senang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang dulu tuh gitu. Jadi kalau kita zikir ngantuk itu sambil dipecut, ya, bawa cambukan. Kalau ngantuk pecut diri sendiri. Bagaimana? Siap nggak? Kalau kita jangan pecut remason. Jadi kalau zikir ngantuk, ya olesin itu matanya remason. Pinggirnya, bukan pinggirnya. Kalau masih ngantuk juga diganjel. Pakai apa itu? Korek api. Masih juga tidur, nah udah. Nah baru ini dimasukin remason itu. Ya orang dulu tuh memang gitu. Kan itu sebenarnya hakikatnya nafsu ya. Maka bagi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kalau udah ngantuk aja ketika zikir itu udah musibah. Apalagi meninggalkan amal agama yang biasa istiqomah sholat duha, kalau nggak ngerjakan itu ya sedihnya luar biasa. Kalau kita ini kan enggak. Jadi kalau nggak sholat berjamaah biasa, kalau nggak taklim itu biasa. Ya sebagaimana derajat. Jadi derajat orang itu kan beda-beda. Ya betul. Tapi kalau kita ingin tahu sejauh mana derajat kita insya Allah itu ya mudah. Dilihat sikap kita dalam menghargai agama itu aja. Kalau kita menganggap agama ini adalah penting, maka menunjukkan kita juga orang yang penting di sisi Allah. Tapi kalau kita melihat agama ini biasa saja lah, taklim itu biasa aja. Duduk berlama-lama di masjid biasa aja. Maka kita juga orang yang biasa di sisi Allah. Ya memang orang menjadi kekasih Allah itu takdir ya. Tapi kan sudah kelihatan menjadi walinya Allah itu sudah kelihatan dari sikap mereka yang betul-betul menghargai agama. Bung tidak mengerjakan salat duha saja bagi wali Allah itu ya musibah yang paling besar. Kenapa? Sudah merasakan lezatnya berhubungan kepada
Allah. Maka kalau sudah lepas dari Allah, itu mereka akan merasakan pahitnya kalau berpisah kepada Allah. Jadi namanya berpisah itu gini loh. Orang sholat duha itu kan hakikatnya menghadap Allah. Proses sholat duha ini yang biasa membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ya dia kan sedang membaca kalamnya Allah. Seakan-akan dia sedang mendengar langsung nasihat daripada Allah. Kemudian dia kan ketika baca Al-Quran karena sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah lewat membaca Al-Quran. Kemudian dia tidak membaca Al-Quran, dia merasakan pahitnya ketika dia berpisah daripada Allah. Ya makanya ya Sayyidina Umar sholat habis Isya 1 rakaat, pada rakaat pertama itu baca selesai baca Fatihah, langsung baca surat Al-Baqarah sampai Anas. Tahu-tahu adzan subuh dikumandangkan. Coba itu baru rakaat pertama, saking nikmatnya. Saking siapa namanya? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu sholat sunnah ba'da Isya. Habis baca Fatihah, baca surat. Yang dibaca surat Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus sampai Anas. Tahu-tahu adzan subuh dikumandangkan. Itu namanya nikmat dalam ibadah. Ya namanya sudah merasakan lezatnya berhubungan dengan Allah, ya semalaman suntuk tuh nggak terasa. Makanya ulama dulu itu namanya nggak salah Maulana Zakaria rahmatullah alaih, orang yang sibuk dalam mengkaji ilmu, saking sibuknya nggak sempat makan, sampai orang tuanya ini khawatir ini benar-benar khusyuk, ini khusyuk atau enggak ya. Maka kata ibunya, coba kalau nggak percaya kasih dia minyak, apakah dia minum terasa atau enggak. Ternyata dikasih minyak itu nggak merasakan yang diminum itu minyak, padahal itu minyak, memang dikira itu air, padahal yang diminum adalah minyak. Nah ini namanya lezat dalam mencari ilmu agama. Kita kira-kira gimana nih kalau duduk dalam taklim? Nah ini masih jauh ya. Boro-boro merasakan lezatnya duduk dalam taklim, yang ada itu malah mata ngantuk. Masih jauh ya. Dibandingkan orang-orang dulu nih, kita nih nggak ada apa-apanya. Tapi pengennya itu ya masalah pengen kelar, ya hajat-hajat pengennya ditunaikan. Tapi dalam ibadah ini kita belum merasakan lezatnya dalam berhubungan kepada Allah. Ya Sayyidina Umar ketika ditusuk perutnya oleh ditusuk dengan belati oleh orang Yahudi, itu kan jebol isi perutnya. Ya, sampai ketika Sayyidina Umar itu makan, itu ya keluar lagi dari ususnya, lewat ususnya. Tapi ketika dibisiki oleh sahabat, waktunya sholat zuhur, seketika langsung lupa dengan sakitnya. Siapa namanya? Sayyidina Umar. Jadi orang itu kalau sudah merasakan nikmatnya, manisnya berhubungan dengan Allah, itu ya yang namanya dunia itu jadi lupa. Sayyidina Ali ketika kakinya kena anak panah, mau dicabut kan sakit, betul nggak? Namanya anak panah kan ujungnya segitiga, kalau dicabut malah sakit. Akhirnya kata Sayyidina Ali, cabutlah anak panah yang
nancap ke kaki saya ketika aku ini sedang sholat. Maka begitu Sayyidina Ali sedang sholat, langsung anak panahnya itu dicabut. Selepas beliau sholat, Sayyidina Ali tanya kepada sahabat, sudah kau cabut itu anak panah? Sudah wahai khalifah. Masya Allah. Jadi anak panah yang menancap ke kakinya yang dicabut itu perihnya luar biasa. Tapi ketika Sayyidina Ali itu sedang sholat nggak merasakan perihnya. Itu anak panah ketika dicabut. Masya Allah. Ini namanya sudah merasakan lezatnya berhubungan kepada Allah. Makanya ya wajar kalau sahabat itu yang biasa dikerjakan kok nggak dikerjakan, itu ya sedih. Dia apalagi sholat berjamaah, sedihnya selama 3 hari 3 malam. Kita ini kan kadang baru hujan sedikit sudah nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena belum merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Coba kalau kita ini harus ada pengorbanan ya. Dulu ya saya ini dibilang dari SD itu namanya sholat berjamaah sebelum mondok itu dijaga betul. Sampai sebelum mondok juga itu kalau ketinggalan itu bayar orang untuk nemenin sholat berjamaah. Pernah nggak ngasih duit orang untuk nemenin sholat berjamaah? Ayo. Masya Allah. Karena kita belum merasakan lezatnya berhubungan kepada Allah. Ya kita ini nganggapnya biasa, sholat berjamaah itu biasa, sehingga kalau nanti hujan dikit nggak hadir ya nggak apa-apa, itu kan cuma sunnah, cuma sunnah. Tapi ya kelihatan sejauh mana derajat orang di sisi Allah tuh kelihatan. Kalau orang itu menganggap agama itu hal yang penting, kalau ketinggalan tuh ya dia harus cari orang. Dulu sampai sempat itu konveksi, saya tuh pernah ikut orang itu kerja konveksi, bawa barang ya. Nah namanya bawa barang tuh banyak sampai ketinggalan ya sama, terulang kembali ya, bayar orang supaya mau menemani sholat berjamaah. Karena di masjid sudah nggak ada orang, adanya orang di jalan sedang jualan dikasih duit aja. Nah, ini kira-kira kalau kita punya sikap seperti itu bagaimana? Siap nggak? Nah insya Allah minimal dikasih pre-chicken. Ya, ini pre-chicken 5 biji, temenin saya sholat berjamaah ya. Ya siap dong. Nah, insya Allah. Tapi ya untuk berbuka, bukan untuk dimakan ketika puasa, jangan. Ini namanya merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Coba kita ini punya sikap menghargai agama tuh betul-betul tinggi. Nanti kita tuh ya di sisi Allah tuh orang yang tinggi. Tapi kalau kita melihat agama itu biasa, nanti lama-lama tuh ya dianggap tuh biasa. Ketinggalan 1 rakaat biasa, ketinggalan 2 rakaat lama-lama biasa, lama-lama nggak sholat berjamaah pun biasa. Akhirnya kita menjadi orang yang biasa di sisi Allah. Lihatlah para wali. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan para wali-wali itu ya karena mereka tuh sangat-sangat menghargai agama. Ya tidak ada wali yang lebih tinggi melebihi para sahabat. Sekecil-kecilnya sahabat itu setinggi-tingginya wali, nggak bisa ditandingi. Walaupun ya Syabdul Qadir Jailani itu pimpinannya para wali, tapi tetap di bawahnya serendah-rendahnya sahabat. Bedanya di mana? Sahabat itu betul-betul menghargai agama. Jasadnya saja kelihatannya masih di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat. Kalau kita jasadnya di Masjid Asy-Syukur, hatinya di mana? Pasar. Jasadnya saja dia syukur, pikiran dan hatinya entah kemana nih.
Kalau sahabat tuh ya jasadnya di dunia, tapi hatinya sudah di akhirat. Sehingga sahabat itu lebih tahu jalan-jalan menuju akhirat daripada jalan-jalan menuju ke dunia. Itu sahabat. Ya, makanya kalau dikasih tahu sop pertama sebelah kanan pahalanya lebih besar, berebut milih sop kanan. Ya, sop yang sebelah kiri jadi sepi, yang sepi pahalanya 2 kali lipat, pindah lagi ke kiri. Jadi itulah contoh ya. Sahabat itu sangat-sangat menghargai agama. Apa yang disampaikan Nabi itu ya betul-betul diamalkan. Kalau kita jangankan merebut sop awal, ya kadang ya saling dorong. Ayo kamu yang maju, kamu maju. Ya coba. Padahal kalau di depan itu ada yang kosong, kita nyuruh orang untuk ke depan, hukumnya makruh, nggak boleh. Mengalah dalam kebaikan itu nggak boleh, kecuali pembagian sembako. Ngalah itu boleh. Pak Ustadz, saya nggak kebagian nggak apa-apa, asalkan orang lain kebagian. Bagaimana kira-kira? Insyaallah saya belum dapat, yang ini belum dapat Pak Ustadz. Nah, cobalah dibalik ya. Insyaallah ya. Kalau urusan agama nih jangan sampai ketinggalan. Jangan saling mengalah. Bagaimana? Insyaallah. Pokoknya kalau depan ada sop kosong tuh, saya yang paling depan. Jangan nyuruh yang belakang, makruh. Coba kalau sop yang depan dikasih 21 juta. Gimana kira-kira? Berebut ya, Masya Allah. Nah inilah fa'innahu adabun adibun inda ahlillahi ta'ala. Karena orang yang jauh daripada Allah meninggalkan amal agama bagi kekasih Allah adalah adabun adimun, yaitu adab yang besar, itu kekasih Allah. Jadi kelihatan ya, bisa kita menyimpulkan kekasih Allah itu betul-betul menghargai agama. Taklim dianggap itu ya amalan besar. Kita taklim aja perkara yang fardu dianggap biasa ya karena memang kita ya derajat kita ya sejauh mana dalam kita ini menghargai agama. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni lazzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah aku rezeki ladzatan nadhari, untuk merasakan nikmatnya melihat, yaitu zat Engkau yang maha mulia. Wasauqa ila liqa'ika, dan rindunya berjumpa kepada Engkau. Ini doa Nabi. Ya, tidak ada kelezatan yang lebih nikmat melebihi ketika orang itu memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking indahnya, nggak bisa dibayangkan ya. Orang-orang penduduk ahli surga ketika memandang wajah Allah, mereka tercengang ribuan tahun, nggak sadar. Mereka sadar ketika disadarkan oleh Allah. Andaikan orang-orang ahli surga ketika mereka melihat wajah Allah itu nggak disadarkan, selama-lamanya dia akan tercengang. Saking indahnya wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa ya, minta dikasih rezeki supaya bisa merasakan lezatnya melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini akan menjadi ahli surga. Masya Allah. Ya, sebelum di akhirat ya di dunia bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Baik ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ketika dzikir, ketika doa. Jadi kita rasakan ketika kita ini beribadah, tanamkan dalam hati kita rasa ihsan.
Apa itu ihsan? Seakan-akan kita melihat Allah, kalaupun tidak bisa, seakan-akan Allah sedang melihat kita. Jadi kalau kita ini sedang bermunajat kepada Allah, sedang berhubungan dengan Allah, akhirnya ketika zikir pun kita bisa menikmat karena sedang berhadapan dengan Allah. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani termasuk walinya Allah. Ketika engkau berdoa kemudian doanya tidak kelihatan hasilnya, jangan kecil hati, karena ketika engkau bisa berdoa kepada Allah, itulah anugerah yang paling besar ketimbang apa yang telah engkau kabulkan yang engkau minta, daripada apa yang engkau minta. Jadi ketika orang itu bisa berdoa, itu artinya sedang menghadap Allah. Kita bisa menghadap Allah itu loh, itu sebab pemberian yang paling besar ketimbang dikabulkannya apa yang kita minta. Jadi itu kalau orang bisa berdoa, alhamdulillah, artinya saya ini sedang menghadap Allah. Ketika zikir, kita ini sedang menghadap Allah. Ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak 360, supaya duit yang di saku nggak pernah kosong, tapi duit kehabisan terus. Duit habis terus, ya. Istri mau minta, uang nggak ada. Anak mau jajan, uang nggak ada. Tadi katanya ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak, berapa kali? 360 uang yang di saku nggak pernah nggak pernah kosong. Ya memang betul, tapi ya butuh proses. Bang, kita ini pengalaman, ya tentunya ya saya nyampaikan juga kan pengalaman para kiai-kiai. Jadi uang yang di saku ya nggak pernah habis gitu. Uang yang di saku nggak pernah habis, artinya uang tuh ya walaupun sedikit tuh ya selalu ada lah, bukan di saku terus, bukan, artinya tuh yang di rumah gitu mesti ada. Ya kalaupun ya habis paling ya nggak lama lah. Tapi saya udah ngamalkan Pak Ustadz, kok nggak datang-datang lagi nih duitnya. Nah, ketika kita bisa istiqomah ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak, itulah sebenarnya sudah dikasih oleh Allah, bisa berhadapan langsung dengan Allah. Ya Kafi kan memuji-muji Allah. Ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak, ya memuji-muji. Maka dalam hadis afdolul doa alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Kenapa kok sebaik-baik doa alhamdulillah? Kan gak ada permintaan. Iya, alhamdulillah itu artinya memuji-muji Allah. Orang itu kalau memuji-muji Allah artinya dia itu minta hajatnya ditunaikan oleh Allah. Ibaratnya kita ini memuji-muji orang kaya, Pak, Bapak tuh baik sekali Pak Haji, Masya Allah. Saya dengar Pak Haji itu suka bantu janda-janda tua, anak-anak yatim, Masya Allah. Saya dengar gitu Pak Haji. Iya, saya juga butuh Pak Haji. Oh bolehlah, berapa tuh? 5 juta, sedikit. Nah, jadi muji-muji itu artinya juga dia minta diberi hajatnya. Makanya afdhalud doa alhamdulillah. Memuji-muji Allah itu artinya sudah meminta. Maka dalam salat ya awalul awalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahiman masakin, ya arhamar rahimin. Kata Nabi, kalau kita baca doa ini ya ketika habis salat, maka akan dicukupi keperluannya oleh Allah. Termasuk ya Kafi, ya Goni, ya Fatahu, ya Rojak. Maka kita istiqomah, insyaallah ya. Istiqomah baca Al-Waqiah tiap malam, apalagi bulan Ramadan nih. Ya Al-Waqiah ditingkatkan, karena kalau dari guru-guru kita tuh minimal 3 kali. Kalau perlu 5. Kalau hajatnya mendesak 7. Kalau lebih mendesak lagi 21. 3, 5, 7, 21. Tinggal keperluan kita ini penting nggak? Kalau nggak terlalu penting, ya
3. Kalau penting banget 5. Kalau sangat-sangat penting 7. Wah, ini lebih penting nih. Berarti 21. Insyaallah ya. Ini saya ijazahkan nih Al-Waqiah 3 kali atau 5, 7, 21. Ya. Ini artinya kalau kita nih baca Al-Waqiah 3 kali, 5, 7 atau 21, niatkan ya Allah seperti niatnya guru-guru saya ketika membaca surat Al-Waqiah. Nanti beda. Ya hasilnya beda. Insyaallah ya. Kan itu janji Nabi tidak akan mengalami kemelaratan selama hidupnya. Mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika asyhadu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.